Halo Sobat Kampus semua, kembali lagi bersama gue Zaidan di acara Ngobrolin Jurusan. Nah, kali ini gue kedatangan tamu spesial nih, salah satu mahasiswa dari Universitas Brawijaya. Nah, nggak usah lama-lama, kita langsung ngobrol aja. Yoi. Boleh kenalin dulu Macam? Boleh dong. Ya, nama, kenalin. jurusan, angkatan berapa? Oke, sip. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Rahman Nur Isyam, bisa dipanggil Icam, dari jurusan Manajemen Universitas Brawijaya angkatan 2017. Angkatan 2017, berarti sekarang semester berapa, Cam? Sekarang semester 9 nih, lagi skripsi nih, Pak. Skripsi. Susah nggak skripsinya? Gampang-gampang susah sih. Oke. Gampang susah. Pertanyaan pertama nih, Cam. Kenapa lu memilih jurusan manajemen? Umum sih, karena umum, terus juga gampang ya istilahnya. Gampang masuknya apa? Bukannya masuknya susah tapi maksudnya Masuknya minatnya susah, banyak kan? cuman minatnya banyak. Belajarnya gampang. Saya bisa pakai logik lah. Tapi peminatnya banyak kan? Banyak Universitas banget. Brawijaya manajemen. Salah satu banyak. yang favorit. Bener? Benar. Berarti alasan lu karena Gampang gitu ya? Gampang belajarnya dong. Gampang belajarnya pas kuliahnya gampang. Oke. Boleh sharing nggak lu waktu masuk UB itu lewat jalur apaan? Oke. Gue masuk UB itu lewat jalur mandiri kan. Mandiri tuh setelah SBM, kalau sekarang UTBK tuh kan. Oke. Nah, jadi UTBK. SBM, terus awalnya di SBM nggak dapet tuh, udah milih juga UB, manajemen UB itu. Cuman belum rezekinya, habis itu ikut mandiri, dapetnya di mandiri itu. Oke. Jadi UTBK belum dapet, akhirnya nyobain jalur mandirinya. Boleh tau nggak sih Apa tuh? biayanya untuk jalur Tes mandiri? Dua. Biaya pas masuk nih? Pas masuknya. Oh, kalau Perkiraannya untuk kisarannya aja. Kalau soalnya ada golongan-golongannya itu kan. Kalau nggak salah tuh 25 sampai 50. Kalau nggak salah. Oke, itu tapi untuk biaya masuk ya awal doang. Awal doang. Semesterannya Kalau nggak semahal itu semesterannya kan? itu nggak semahal itu kok. Paling kan gue tuh kalau nggak salah tuh temen tuh ada yang dari 3 juta sampai 5 jutaan. Oke, berarti sekitar 3 sampai 5 jutaan lah ya. Per semesternya. Cam, boleh sharing nggak ke teman-teman semua nih, khususnya teman-teman anak SMA yang mau masuk jurusan manajemen? Jurusan manajemen itu sebenarnya belajar apaan sih? Kalau belajarnya ya, belajarnya itu secara umumnya gimana sih cara kita ngatur perusahaan? Maksudnya akan banyak tuh kan, misalnya perusahaan kan ada bagian-bagiannya itu loh. Nah kan biasanya kalau di perusahaan inilah nggak asing lah dengar istilah manajer. Manajer. Nah, jadi kalau bakal manajer tuh dari manajemen. Jadi gimana caranya kita memanage perusahaan itu biar optimal lah kerjanya. Kurang lebih kayak gitu sih kan. Berarti tapi nggak cuman perusahaan doang ya, dia juga bisa memanajemen orang gitu ya. Betul. Iya. Jadi kan? luas ya sebenarnya manajemen itu luas banget. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah di jurusan manajemen itu ada peminatan, Cam? Khususnya di kampus lu di UB? Di UB itu ada kan. Apa aja di tuh? UB tuh kalau nggak salah tuh ada 5. Pemasaran, keuangan, terus SDM, sumber daya manusia, operasional, sama terakhir strategi. Sama apa terakhir? Strategi. Jadi ada 5 peminatan untuk di manajemen Universitas Brawijaya. Dan itu di semester berapa, Cam? Di peminatan itu milihnya gitu. Di semester 5. Di semester 5 tuh udah mulai milih tuh peminatan mau peminatan yang mana. Nah, kalau di UB di manajemen tuh mata kuliahnya tuh kira-kira gambarannya apa aja sih yang dipelajarin? Mata kuliahnya seperti apa? Ini awal-awal ya. Awal-awal boleh. Awal tuh pastinya pengantar lah kan. Pengantar, terus juga ada matkul wajib kan dari univ biasanya. Ya, tuh. Terus pengantar itu ada pengantar manajemen. Terus juga kan kalau manajemen kan istilahnya deket banget nih sama nama bisnis. Nah itu kita juga belajar juga tuh bisnis. Terus sama akuntansi sih. Awal-awal tuh gitu. Tapi nanti lama-lama, nah biasanya pas udah
ngambil peminatan, baru spesifik banget. Nah, berarti ini tadi lu bilang ada akuntansi. Nah, berarti apakah yang mau masuk manajemen ini harus jago hitung-hitungan? Enggak juga kok. Gimana? Enggak juga kok. Hitung-hitungannya tuh kayak gimana tuh akuntansinya tuh? Kok akuntansi ya gimana cara kita tahu lah kas sama debit yang mana itu kan. Kalau akuntansi kan intinya yang penting itu tuh kan. Cuman buat pengantar aja sih. Jadi seenggaknya kita nanti tuh misal di perusahaan tuh kita nggak buta-buta banget gitu. Apalagi soalnya kita tuh bisa dibilang kalau manajer itu kan biasanya tuh ada di middle management kan. Nah itu kan istilahnya kalau udah di middle management kita harus tahu dong lower management kita itu kayak gimana gitu. Istilah anak-anak buah kita nantinya kan. Nah, makanya jadi kita tuh emang dididik kita harus tahu gitu loh. Seenggaknya kita tahu. Gitu. Oke, berarti nggak harus jago banget. Enggak kok, nggak harus jago. Apa matematikanya, hitung-hitungannya? Enggak kok, nggak harus. Maksudnya nggak kalau akuntansi kan harus memang harus ini kan. Kalau manajemen berarti enggak ya? Enggak kok, enggak terlalu. Oke, nah lanjut pertanyaan berikutnya. Kalau tugas-tugasnya itu seperti apa, Cak? Kalau di manajemen? Kebanyakan lah. Kebanyakan ya. Kebanyakan tuh makalah sih kan. Makalah paling banyak. Makalah. Jurnal. Jurnal justru jarang kalau di UB. Kalau di UB justru jarang banget kalau jurnal. Terus paling kalau misalnya akuntansi ya tugas-tugasnya akuntansi bikin kayak kas gitu kan, buku. Terus sama udah sih paling banyak makalah sih kan. Kalau tugas akhir gitu ada nggak? Maksudnya sebelum skripsi gitu nggak ada sih. Nggak ada. Itu tugas satu skripsi. Berarti lebih banyak apa tadi? Makalah dalam bentuk makalah sama untuk PPT sih itu. Tugasnya. Oke. PPT. Lanjut. Nah, Cam, kalau misalnya di UB sendiri untuk syarat lulusnya ini manajemen tuh ada nggak sih? Apa harus magang gitu-gitu ada nggak sih? Pasti. Kalau syarat lulusnya itu pasti udah KKNP itu magang ya. KKN profesi. KKNP itu magang. Namanya magang. Kan kalau online kayak gini tuh ada bisa diganti. Jadi ada penugasan. Karena kan ya pandemi kayak gini kan susah nih nyari perusahaan juga kan. Makanya dimudahkan dengan adanya penugasan itu. Penugasan tuh ada 3 pilihannya. Nanti juga kalau yang angkatan akhir udah pada tahu lah ya. Terus sama SKS tuh 144 kalau nggak salah itu tuh buat skripsi. Nah, sebelum skripsi berarti harus sudah 144. Nah, jadi udah deh sama skripsi. Skripsi berarti tapi wajib ya? Wajib pasti. Nggak boleh nggak ada skripsi. Nggak boleh. tugas akhir doang itu nggak ada. Tugas akhir doang tuh nggak ada. Skripsi sih. Berarti pokoknya wajib skripsi dan magang ya. Cuman kalau karena sekarang lagi pandemi jadi ada penugasan. Ada naik penugasan. Itu gantinya magang. Oke. Nah, berarti itu syarat lulusnya. Nah, kalau untuk ada nggak sih perbedaan manajemen di setahu lu ya, maksudnya di kampus lu nih sama di kampus lain gitu? Di Unpad lah manajemennya, di UI, di UGM, ada nggak sih perbedaannya? Apa sebenarnya sama aja secara umum? Kalau secara spesifik nggak tahu ya. Cuman kalau yang dengar ceritanya itu dari peminatan kan. Peminatan itu tiap kampus tuh paling umum tuh 4. Itu tadi SDM, pemasaran, keuangan, operasional. Nah, kalau di kampus gue ini ada 5, ada yang strategi ini. Nah, strategi ini setahu gue tuh masih jarang. Oke. Kayak dia kalau nggak salah sih itu sih bedanya sama kampus lain. Selain itu mah secara umum mah sama lah. Sama lah belajarnya. Oke. Lanjut. Nah, kalau misalnya suka duka kuliah di manajemen, apaan, Cang? Sukanya dulu lah. Kuliah di manajemen tuh gimana sih? Tadi kan gampang. Gampang belajar. Gampangnya tuh gimana sih maksudnya? Gampangnya tuh maksudnya jawaban kita tuh istilahnya kalau misalnya UTS, UAS atau gitu deh. Itu presentasi deh. Itu masih bisa pakai. Kita mikir sebentar tuh kayak masih masuk logika lah. Oke. Masih bisa dijawab pakai logika gitu, nggak perlu kan kalau misalnya apalagi kayak misalnya saintek kan biasanya harus dari buku banget kan, sastra juga ya kan. Nah, kalau ini tuh nggak, jadi kayak kita bisa nge-improve kalau misalkan emang masuk akal itu masih bisa diterima gitu.
Itu suka duka. Berarti miripnya sama komunikasi nggak sih? Maksudnya yang luas yang kita bisa pakai logika gitu. Tuh. Terus sukanya lagi apa ya? Suka duka sih pasti dosen sih. Kalau kan kadang ada tuh dosen killer lah, ada dosen yang baik. Kalau misalnya dosen baik kan enak tuh kan. Udah selalu bisa diarah masuk cuma dapat nilai bagus. Gitu sih. Sama kalau duka ya tugas sih. Tugas mah ya udahlah emang udah tanggungan kan. Namanya juga kuliah kan. Udah sih kan palingan gitu. Kalau tapi ada nggak sih kayak miskonsepsi gitu atau stereotip anak manajemen yang orang luar tuh lihat tuh anak manajemen tuh kayak gini loh, misalnya contoh gua nggak stereotip, contohnya aja misalnya anak komunikasi ini hedon gitu misalnya rata-rata pergaulannya gitu. Contohnya misalnya stereotip gitu ada nggak sih? Oh, gue nggak ada sih. Kalau di UB nggak ada sih. Di UB nggak ada sih. Cuma gue nggak tahu kalau kampus lain kayak gimana ya. Cuma kalau di UB sih gue ngerasain sendiri sih nggak ada sih kan. Kalau misalnya kayak manajemen tuh stereotipnya apa gitu nggak ada. Nggak ada sih. Soalnya anaknya pinter-pinter lah. Atau justru yang kayak gitu akun. Akuntansi itu biasanya justru dari di FEB itu biasanya akuntansi itu bilang wah paling pinter. Gitu sih kan. Kalau di gue nggak ada sih. Berarti di manajemen nggak ada lah stereotip atau miskonsepsi yang orang menyasalah gitu. Nah, oke, ini selanjutnya keahlian apa sih yang didapat setelah mahasiswa nih lulus dari jurusan manajemen? Keahlian basicnya lah yang didapat setelah lulus. Basicnya ya, setelah skillnya itu balik lagi sih kan. Gimana? Kan segala kita udah dikasih tahu nih secara ilmiahnya kayak gimana kan sama dosen-dosen. Terus juga kan kita juga kalau di kuliah kan kita bisa nyari pengalaman sendiri gitu kan. Kayak misalnya ikut organisasi, program kerja dari kampus gitu-gitu kan. Nah, kalau misalnya udah lulus ya balik lagi ke kita sih gimana caranya kita implementasi yang udah dikasih sama dosen sama yang apa yang kita udah pengalamin gitu kan. Nah, terus habis itu bisa kita pilih-pilih lagi yang ini bagus nih buat kita. Oh, ternyata pengalaman ini berguna nih buat kita. Habis itu bisa dimaksimalin lagi kan, bisa digabungin gitu. Secara ilmiah sama secara pengalaman digabungin ya udah makin bagus dong. Itu sih kalau dari gue sendiri ya pengalamannya tuh waktu sih. Manage waktu tuh jadi bisa gampang lah istilahnya. Kayak bisa ngatur waktu gampang banget gitu sih. Kalau yang baru gue dapet sih itu. Oke, cuman ini juga ya, berarti kan lu kan pas kuliah banyak PPT tuh. Berarti itu presentasi juga udah biasa lah ya, maksudnya kan. Udah sering sih. Ya, itu kan skill juga, salah satu skill sebenarnya yang penting gitu, tapi banyak orang yang padahal presentasi itu penting kan. Itu salah satu berarti karena di manajemen sering PPT juga, jadi ya presentasi sebenarnya udah biasa. Jadi gampang sih, dan biasa banget. Kalau bukunya di sono di kampus tuh nih, pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu untuk buku-buku yang dipelajarin selama kuliah? Kalau itu tergantung dosen sih kan. Biasanya sama kan kayak ada rencana pembelajaran semester gitu, RPS gitu kan. Dosen di awal pertemuan ngasih tahu dong. Nah, itu tuh biasanya dari jurusan udah ngasih tahu referensi buku-bukunya apa aja. Nah, tapi biasanya referensi yang dikasih sama jurusan itu biasanya bahasa Indonesia. Biasanya. Cuman nanti kadang ada juga tuh dosen yang pengen referensi bukunya ini ya. Nah, itu biasanya baru bahasa Inggris tuh. Gitu sih kan. Oke. Referensi Jadi sebenarnya untuk referensi buku mix juga ya. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia, tergantung dari dosennya juga. Betul. Oke, ini mungkin kedua yang terakhir nih, prospek kerjanya untuk jurusan manajemen tuh biasanya kemana aja sih, Cam? Dan lihat dari senior lo nih yang lulusan manajemen. Kalau dari senior tuh biasanya paling banyak ya. Kalau senior gue tuh biasanya business development itu salah satu. Terus juga marketing, business development, marketing, HR. Itu sih kebanyakan. Sama finance cuman biasanya kalau di perusahaan kan finance tuh biasanya banyaknya ini kan accounting kan. Kalau dari akuntansi. Dan biasanya kalau
kalau senior gua di bank finance-nya. Jadi Oke. ya mengatur keuangan bank lah gimana sih kayak gitu sih. Kalau Berarti senior- kurang lebih itu ya. Ada lagi kalau misalnya yang melenceng-melenceng itu ada nggak sih? Oh, banyak lagi kalau melenceng-melenceng. Banyak lagi. Banyak ya? Banyak. Ya, berarti luas sebenarnya. Luas sebenarnya, luas sih. Urusan manajemen ya. Cuman umumnya tadi tuh business development yang banyak apa tadi marketing ya? Marketing, HR. Oh. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Tips dari lu Cam, tips dan trik buat temen-temen nih, misalnya anak kelas SMA, kelas 2, kelas 3 yang tertarik untuk masuk jurusan manajemen gitu. Kira-kira ada nggak nih yang harus perlu dipersiapkan buat mereka-mereka? Kalau saran dari gua ya Gan ya, yang penting banyak doa. Oke. Yang penting banyak doa. Soalnya doa tuh sebenarnya doa tuh nambahin hoki kan. Itu sih Iya, kan. iya, Ya gimana sih kan kita bersaing sama puluhan ribu orang gitu kan di Indonesia kan. Iya. Ya kita juga butuh hoki lah kan. Nah itu sama usaha sih yang penting. Ya karena bener usaha berdoa emang tidak mengkhianati hasil sih. Itu sih yang penting. Doa dan usaha itu pas mau masuk UTBK-nya lah. Nah, Iya. kalau misalnya dari manajemennya ada nggak sih misalnya apa harus rajin baca gitu atau misalnya ada yang bener. harus di kalau kayak gitu ya. Banyakin baca sih. Banyakin baca berita yang penting. Karena di setiap berita itu kadang mengandung unsur itu kan. Apa tuh? Ada yang maksudnya ada yang bisa kita sambungin sama matkul kita nanti pas kuliah. Dan itu kadang jadi nilai plus buat dosen dong. Oke. Jadi kayak misalnya, wih anak ini tahu nih ternyata tentang berita ini. Wah itu bagus kan, itu bagus Maksudnya banget. referensi dia banyak. Gitu. Iya, Dia jadi banyak referensinya baca. luas. Itu sih. Jadi misalnya ada tugas ngambil suatu permasalahan bisa ngambil apa case-case Betul. dari luar gitu, Betul. berita-berita luar. Oke, jadi tipsnya tadi apa ya, doa yang banyak, usaha baca banyak baca. Nah, buat teman-teman yang ingin masuk kuliah jurusan manajemen. Oke, terima kasih Cam atas sharing-sharingnya buat teman-teman yang ingin masuk jurusan manajemen. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang penasaran nih tentang jurusan manajemen, bisa komen langsung di kolom komentar, nanti akan dibantu jawab juga sama Icam. Oke, sekian untuk ngobrol jurusan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.